So we continued with Upaghadaka Karma, destructive karma, which not only cut off the effect of the Janaka Karma, but also destroys the Janaka Karma, that is reproductive karma, and produces its own effect. In other words, the person dies abruptly and is reborn in accordance with the Upaghadaka Karma. So some people, they were quite well and healthy, but they die immediately because of heart attack or the car accident, etc. So those type of death is we call the death due to Upaghadaka destructive karma. So, in this case, one good case is, like we say, the woeful beings. They are born because of the immoral karma, and when they have the chance to rejoice the merit of the relatives, so that's why the Buddha advises us to share our merit to all living beings whenever we perform meritorious deeds. Because so several our relatives who became the woeful ghosts, they are following us. They are waiting for us to share merit to them. So if we make good, great karma, just like the Lani Abhidhamma. So we say you get billions and billions of good karma. Now when you share merit, if they can say sadhu, 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 they also get the merit, this merit. And this merit being very strong, good karma, it can cut off or destroy that immoral karma that produce the woeful existence. So, if that's so, that the ghosts, the woeful ghosts, will die immediately. So if they destroy the reproductive karma and the effect of the reproductive karma, so the person dies immediately. And that good karma, so that acts as the Upaghadaka karma, produces effect. So usually they are born in celestial realm. So, and that's why we should do this. Okay. Ya, sekarang kita masuk ke Upaghadaka karma yang menghancurkan, ya. Jadi di sini dia tidak hanya bertindak untuk memotong, ya, tidak hanya memotong efek daripada Jataka karma, tetapi dia juga menghancurkan Janaka karma tersebut sendiri dan menghasilkan efeknya sendiri. Jadi dengan kata lain, orang itu bisa mati tiba-tiba dan terlahir dengan pengaruh daripada Upaghadaka karma. Jadi gini, ketika kita dalam kondisi hidup dengan normal, kita akan hidup dengan Janaka karma kita, ya, yang melahirkan kita dan mendukung hidup kita sebegitu panjang. Namun kalau tiba-tiba misalnya kita bunuh diri, artinya Janaka karma itu kita potong di tengah, kan? Begitu terpotong, kita anggap bahwa dia mungkin terlahir disambung lagi di kehidupan akan datang, kan, disambung lagi anggapan kita. Ternyata tidak. Begitu dia memotong dengan Upaghadaka karma, Janaka karmanya terpotong. Begitu terpotong, efek Janaka ini yang melahirkan. Jadi karena efek membunuh diri inilah yang melahirkan kita di alam penderitaan. Bukan kita sudah putus, dia nanti sambung di tempat lain, enggak. Jadi ketika seorang manusia mati, kalau biasanya cacing yang ada sejenis cacing, begitu kita potong, dia sambung sendiri, kan, hidup lagi. Ini bukan. Begitu kita potong, dia efeknya langsung berhenti. Pemotong ini yang menjadi kelahirannya. Berarti Gataka karma itu kan, kalau bunuh diri kan akusala karma yang sangat luar biasa, yang melahirkan ini ke alam penderitaan. Jadi inilah terjadi di mana kematian yang mendadak dalam hal tersebut. Sehingga Buddha selalu mengatakan ketika kita ada melakukan kebaikan, ya, tolonglah berbagilah kebajikan yang telah kita lakukan kepada semua makhluk yang ada, baik di sekitar kita ataupun di mana saja. Karena kita tahu bahwa banyak di antara
anggota-anggota keluarga kita yang sudah lebih dahulu mendahului kita terlahir ya, meninggal dunia. Jadi kita tahu bahwa juga banyak di antara keluarga yang tidak mengenal karma dan kehidupan mereka, sehingga dulu kehidupan mereka itu juga di jalan yang salah, menyebabkan mereka terlahir oleh akusala wipaka citanya menjadi makhluk-makhluk peta di sekitar kita, mengelilingi kita. Jadi kita mencoba, ini salah satu, kalau kita mempunyai sebuah karma baik yang sangat kuat, katakanlah ikut abhidhamma dan segalanya, karma-karma yang begitu kuat ya kan, kita usahakan kita share meritnya ini kepada mereka. Kita harapkan ini juga kalau bisa tidak menjadi karma yang kuat, minimal menjadi karma pelemah karma buruk mereka. Tapi kalau karma kita begitu kuat, ini bisa kita share kepada mereka menjadi upagataka kamanya, ya, kama pemutusnya. Begitu mereka kita say kepada mereka begitu kuat, mereka terputus, kama buruk mereka terputus. Jadi kama baik yang kita berikan ini menjadi kelahiran dia. Umumnya ini akan membawa mereka kehidupan bahagia. Ya, jadi kita setiap melakukan hal-hal yang baik, meditasi, abhidhamma kelas atau hal-hal lainnya, kita share merit ini kepada, mudah-mudahan mereka bisa terpotong karma buruknya dan terlahir di alam bahagia. Ya. Now the operation of these 4 karmas on Devadatta was described here. So his good reproductive karma conditioned him to be born in a royal family as a prince. And his continued comfort and prosperity as a prince were due to the action of the reproductive karma, as well as the supported karmas. And he even became a bhikkhu together with Ananda, and then he meditated and he even attained the jhana and supernormal powers. But when he get the supernormal powers, he wanted to kill the Buddha. He wanted to kill the Buddha, and so he tried to kill the Buddha actually in several ways, including rolling a big rock from the high mountain while the Buddha was walking on the side of a hill, and the Buddha got an eye, the blood, so on one of the tip of the toe, and the jivaka, the great, the physician had to operate and heal the Buddha, and he tried to break down the samga. He tried to influence some monk to come to his side. So that the breaking of the sangha, so that was a very heinous deed, and he was excommunicated from the sangha because of that destructive karma. He was so excommunicated. That means he was expelled from the sangha community. So his the bad luck will come after that, several bad luck. And finally, all those monks that he cooperated all left him. So he was left only with 4 of his disciples. Then he wanted to see the Buddha, so to pay homage and to beg pardon because he knew his mistake. And then he asked this 4 the disciple. Now he was sick already and bedridden, cannot walk, so they have to carry the couch, so where he was lying on, to Jetavana monastery. So in front of the Jetavana monastery there was a pond with clear water. He said, I was so thirsty, please let me drink water. So they put him down. As soon as he stepped down from that couch and stand up, so the earth break. A Vijay fire came up and burned him and pulled him down. So he was taken to a Vijay hell alive. So that is
no, the breaking the Sangha, that no, that very heinous deed acted as Upagataka Kama. So no, so cut off his reproductive karma, and he was killed, and then no, his bad karma. So took him, and that bad karma is Upagataka karma itself. So no, send him to Avicii hell. Okay. Jadi sebagai contoh dari ini ya, bagaimana bekerjanya Upagataka karma tersebut ya, di atas keempat karma yang ini berhubung pada contoh daripada kasus Dewadatta. Jadi karena karma-karma baiknya ya, karma-karma baiknya mengkondisikan dia terlahir di dalam keluarga kerajaan ya. Jadi janaka karma yang baik tersebut mengkondisikan dia terlahir di keluarga kerajaan. Kelanjutan daripada kehidupan yang menyenangkan dan penuh kesejahteraan tersebut ini akibat juga tindakan dari karma penghasil tersebut, juga karma pendukungnya. Jadi dia bisa terlahir di sebuah kerajaan itu juga pasti mempunyai janaka karma yang baik, baru membuat dia bisa lahir di sana. Jadi janaka karma tersebut juga bisa mendukung dia untuk hidup menjadi seorang keluarga kerajaan. Di samping itu juga ada upatambaka karma dia yang senantiasa mendukung dia tetap sejahtera selama itu. Jadi dua karma baik berjalan bersama. Jadi kemudian kita melihat kemudian karma penghalang ya datang memainkan perannya ketika dia menciptakan suatu kondisi memecah belah sangga, dan dia menyebabkan ingin mencoba membunuh Buddha, karena dengan kemampuannya dia naik ke atas gunung, dia menjatuhkan batu yang besar untuk membunuh Buddha, bahkan batu tersebut sempat melukai kaki Buddha, ya kan? Karma dia cetana yang ingin membunuh Buddha itu kan sebuah cetana yang sangat buruk. Ini kemudian ditambah lagi akibat perbuatan dia dalam sangga yang memecah belah, akhirnya dia dikeluarkan dari komunitas sangga. Ya, ini juga saat ini dia punya upapilaka kamanya sudah mulai bekerja. Ya, mulai bekerja, dia mulai asingkan dan dia mulai terpotong ke karma baiknya. Mungkin pada saat itu karma buruknya mulai memerankan peranan penting ya. Jadi dia karma perusaknya menyebabkan hal demikian. Kemudian setelah dia dikeluarkan dari kelompok sangga ya kan, terakhir dia merasa suatu kondisi penderitaan dia, dan dia membawa murid-muridnya. Ketika itu dia sudah agak cukup tua, dia sebenarnya rasa menyesal. Saya telah berbuat kesalahan sebenarnya. Dia meminta murid-muridnya untuk bersama-sama dia ke Jetawana ya, ke wihara Jetawana. Tapi karena dia sudah tua, dia tidak mungkin pergi sendiri. Murid-muridnya memopong dia, ya, membawa pakai tandu atau gimana membawa dia. Ketika sampai di Jetawana, kan di sana ada sebuah kolam ya, masih ada kan kolamnya, waktu kita ke sana kan masih ada kolamnya ya. Kita lihat di sana ada kolamnya. Pada saat itu dia melihat kolam ini begitu bersih airnya. Saya haus sekali, saya ingin minum. Jadi diminta supaya dia diturunkan ke sana. Ketika dia turun ke kolam itu ingin minum ya, kemudian dia mencoba baru mau menurun langkah tersebut, tiba-tiba dia melihat bumi yang ada di samping kolam itu terbuka, kemudian keluar api yang menarik dia ke dalam. Jadi Dewadatta dalam keadaan hidup-hidup ditarik ke dalam Avicii ya. Coba suatu penderitaan yang sangat luar biasa yang terjadi kalau dilihat dari cerita tersebut. Dia mendapatkan kematian yang begitu tiba-tiba di sini ya oleh Upagataka. Jadi ini dia masih ditarik dalam kondisi hidup. Jadi Upagataka Kama ini memerankan pentingnya begitu luar biasa. Dia tertarik ya, karena Cetana membunuh Buddha dan menyebabkan perpecahan di dalam sangga tersebut, menyebabkan dia masuk ke dalam Avicii. Jadi Upagataka Kama ini memainkan perannya memotong janaka kamanya dan sekalian memainkan perannya untuk dia terlahir di alam Avicii dalam penderitaan yang sangat lama. Ya, sebuah kondisi kama yang luar biasa. The second classification of four kinds of karma
according to priority of bearing results. Paka dana priyaya kama catuka. So all not the karmas that is in us are not declassified into 4 groups. So the first group they call it Kruka karma. Kruka means weighty, no? Weighty means very strong. No? Weighty karma, which is so strong that no other karmas, no? That it is our mental stream, can stop its function in the next life. So in other words, it certainly produces its result in the next life. So when you die, it will have the first priority to bear result, to produce the new existence. So bad, weighty karmas include Pancha Nandriya karma. So Pancha is 5, Anandriya is very heinous karma. So they are from the lesser strength to the greater strength. So for the highness, the most highness one is creating a schism in the Sangha, breaking the Sangha order. And the second one is wounding the Buddha. And number 3 is murdering an Arahat. And number 4 is matricide is murdering the mother. And parricide is murdering the father. And if you committed one of the evil deeds, definitely when you die, you will be born in Avijji hell. Avijji hell. And also niyata micha ditti. That means niyata means permanent, false view, is also tam as one of the weighty karmas. So who did not believe in karma in result, and only believes only in other the wrong teaching. So they will also be born in hell when they die. Now on the other hand, the 4 rupa vajra kusala karma and the 4 arupa vajra kusala karmas are good weighty karmas. So if you have the jhana and you can maintain this jhana till you die, so definitely this jhana will produce the next existence. That is, you will be born in the Brahma realms. And then Lokuttara Magga is also a weighty force, for it closes the doors of all the 4 abodes forever. So even if you become a stream winner, we say, all the doors of the 4 abodes are closed for you. You will never be born in the 4 abodes again. Ya, sekarang kita membagi karma berdasarkan prioritas dia menghasilkan akibatnya. Ya, yang mana menjadi prioritas utama berdasarkan pakadana pariyaya dana karma. Di mana pakadana pariyaya karma tersebut kita bagi menjadi 4 tingkat juga. Jadi prioritasnya itu berdasarkan kekuatannya. Yang pertama, garuka karma. Garuka karma adalah karma yang sangat kuat kekuatannya dan tidak ada karma lain yang dapat menghentikan tugasnya di kehidupan akan datang. Jadi dengan kata lain, kalau dia dikatakan begitu dia ada sebuah garuka karma di kehidupan ini, dia pasti membuahkan hasil di kehidupan akan datang. Ya, itu kepastian. Jadi begitu kuatnya, kita berbuat apa aja pun dia tidak mampu dipotong. Ya, dia pasti membuahkan hasilnya di kehidupan akan datang. Jadi apa saja yang termasuk ke garuka karma? Kalau garuka karma itu kan karmanya, ada karma baiknya, ada karma buruknya. Kalau melihat yang karma buruknya, apa yang termasuk ke dalam ini panca nantariya karma tersebut, ya, dia panca 5 anantariya yang kuat, ya. Jadi karma 5 karma yang kuat tersebut yakni 1, memecah belah sangga. Jadi memecah belah sangga ini juga sebuah hal yang sangat jelas. Jadi kalau bisa, walaupun sangga sekarang yang dimaksud di sini boleh katakan, kalau kita katakan masa sang Buddha itu termasuk Arya Sangga kan. Namun kalau sekarang kita tidak mengetahui apakah ada sangga yang memang sudah mencapai ke tingkat itu apa tidak. Tapi prinsipnya kita menjaga supaya di antara sangga itu tidak terjadi perpecahan di antara mereka gara-gara kita. Ya, walaupun kita tahu sekarang biku dengan biku sendiri sering mereka juga tidak cocokan, tapi kita jangan menjadi fasilitator untuk itu. Nah, kemudian
Melukai Buddha, untung saat ini udah Buddha nggak di sini, dia jauh dari kita, ya. Untung, nih masih ada untungnya kan. Nah, membunuh arahat, saya nggak tahu kita siapa yang menjadi arahat, ya. Kalau tahu ya saya juga nggak berani kan gitu kan. Nah, kemudian membunuh ibu, ini yang masih memungkinkan. Ya, bagaimanapun orang tua kita, ayah ibu kita membunuh ayah, ini jangan sampai terjadi. Jangankah membunuh, menyakiti mereka juga jangan, karena dari mereka lah kita bisa ada di dunia ini juga, fasilitasi mereka. Kemudian kelima tersebut termasuk garuka kama yang luar biasa buruk. Kemudian niyata micaditi, kepandangan salah yang begitu kuat. Ya, ini juga dimasukkan ke dalam kama buruk yang berat. Pandangan salah yang gimana yang dikatakan yang permanen nanti dibahas karena itu cukup rumit juga, cukup jauh. Nah, kemudian di sisi lain kalau kita bisa mencapai 5 rupa wacara kama, ya, berarti kita bermeditasi sampai mencapai ke jana pertama ataupun 4 arupa wacara kama kusala kama mencapai ke tingkat arupa, ya. Jadi ini juga adalah kama baik yang berat, ya. Jadi kama baik. Kemudian lokutara maga, pencapaian kebijaksanaan jalan, ya. Di atas di dunia kebijaksanaan jalan daripada lokutara ini juga kama baik yang cukup baik yang sudah menutup semua 4 alam penderitaan bagi kita untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah kama-kama garuka kamanya, ya. Do you have already the weighty good karma? Not so, not yet. So if we don't have any good, the good karma, weighty karma, then number 2, asana karma, proximity karma. That is the karma that is performed near death, proximity near, and that is performed at the time of near death, or you have performed it once in the past, and you remember it just before death. So that karma will become proximity karma and will produce the next existence. Okay. Yang kedua, asana kama. Jadi kama yang paling dekat, ya, yang dilakukan di mana ini dilakukan pada saat menjelang kematian ataupun yang diingat sesaat sebelum kematian. Jadi itu yang akan menjadikan kesadaran kematian kita. And that's why I say, the time near death is the most important for us. So at the time of near death, if you are developing the immoral minds, then when you die in moral karma, one immoral karma will have the chance to bear result, and you will be born in the woeful abode. So, just before you die, it's good not to develop moral minds and do meritorious deeds. And nowadays, the doctor they can know that this person will die. So at most in 3 days he will die. So if you know like that, not like your father or the mother is about to die, so the children they should make the effort for the dying person to perform meritorious deeds. So what they should do is, if the mother or the father, they regularly, they worship some monk, they invited that monk to the house. So let the near dead person, they offer the 4 requisites, and then they let him listen to the Dhamma talk. So if you cannot, they bring any priest or any monk, then try to open the Dhamma talk CD. So let him listen to it. And one thing good is, if you have done the good thing, the good meritorious deeds together in the past, try to tell him about these deeds. Then by listening to those deeds, he will remember and he become very glad. Then when he dies, he will go to the blissful realm. Makanya di sini dikatakan bahwa karma menjelang kematian itu biasa sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini yang menentukan kematian dia dan akan terlahir di alam bagaimana.
ya. Jika kita melihat ketika orang tua yang sudah cukup usia tua dan kita melihat beliau pada kondisi yang artinya memang ya sudah tidak terlalu lama lagi, ya. Pada saat itu ada baiknya kita melakukan kebajikan-kebajikan atas kepentingan beliau, ya. Misalnya kalau beliau selama hidupnya ada sangat menghargai salah satu orang biku, artinya dia sering pergi mendengarkan dhammatalk beliau, ya, coba undang biku itu ke rumah, ya. Kita berdana kepada biku tersebut dan minta biku tersebut untuk memberikan ceramah dhamma kepada orang tua tersebut. Jadi dengan memberikan penghormatan dhammatalk tersebut, ini akan memunculkan kesadaran bajik bagi beliau yang sudah mendekati meninggal dunia. Apabila tidak ada biku tersebut, misalnya kita juga sering suka mendengarkan dhammatalk daripada rekaman-rekaman CD dari orang-orang yang kita biku-biku yang kita hargai. Beliau kalau iya juga kita bukakan, ya. Jadi di sini kalau juga kita pernah melakukan kebajikan bersama beliau, artinya sama-sama pergi ke panti asuhan, sama-sama pergi mendengarkan dhamma dan segalanya, pada saat itu coba di samping dia kasih tahu dia, masih ingatkah ketika kita pernah mendengarkan dhammatalk di sana, bikunya berbicara sangat luar biasa, ingat kan? Begitu bagus, timbulkan memori-memorinya tersebut. Ini akan mendukung bagi dia untuk terlahir di alam bahagia. So I think we have a story below. We'll come to Ajina Kama later. So this is the story. So in Sri Lanka, Venerable Sona, he is already an Arahat, and he lived on the mountain, in a monastery on the mountain called Sonagiri. His father was a hunter, and he kept hunting till he was very old. Only when he cannot chase the deers, etc., then he became a monk in his son's the monastery. But as he was already very old, and soon after he became very ill, and near-death sign appeared. Near-death sign appeared. So he told his son, "My son, those big dogs, they are crawling, they coming up the mountain to bite me. Please drive them away. He was frightened. So as the son is an arhat, he knew, when he looked, no dogs. It is near death sign. Seeing that the hell dogs, hell hounds are coming up to kill him. So as arhat, he knew. So he said, he must help his father. So he asked his disciple to pluck flowers. And there is a pagoda in the monastery compound. So they spread all the flowers around the pagoda. Then they carried this old monk near the pagoda. And then the son they asked him, the father, please pay homage to the pagoda, to the Buddha. So, and then we they donated many flowers there on your behalf. You rejoice over that. So he looked at the pagoda with the blue background of the sky, very, very venerable. So he paid homage. Then when he saw those flowers, he was very delighted. Now this good karma, that he did now, is going to bear result. So he told his son, "My son, you are beautiful. Stepmothers are coming they came to call me, and they are calling me to go with them. Should I go with them?" "Oh yes, you should go." So the Asarahat, he knew now the good karma bearing result, and celestial beings are coming, calling him. So then he passed away. He was reborn in the celestial realm. Sebuah kisah yang menceritakan tentang kesadaran menjelang kematian, ya.
Jadi yang mulia Bante Sona ya, pada saat itu beliau adalah seorang biku di sebuah wihara di atas bukit Sonagiri ya, di bukit Sonagiri menetap di sana. Ayahnya sebenarnya juga adalah seorang, dalam hidupnya adalah seorang pemburu ya. Dia dalam kehidupan dia bekerja sebagai pemburu, namun ketika usianya sudah cukup tua ya, dia berhenti berburu, kemudian dia pergi ke bukit Sonagiri tersebut menjadi biku di sana ya, dia menjadi biku. Tapi karena dia sudah di sana juga sudah tua, suatu hari menjelang kematiannya ya, dia sudah cukup tua dan sakit, kemudian tiba-tiba dia melihat ada seolah-olah anjing yang mau naik ke atas bukit untuk menggigit dia. Jadi dia mengatakan kepada putranya, Sona, coba kamu lihat, itu banyak ada anjing-anjing yang dari bawah menaik ke atas bukit untuk menggigit saya. Jadi yang mulia Sona hari itu dia coba melihat tidak ada anjing sama sekali, sehingga dia tahu itu adalah tanda-tanda menjelang kematian yang muncul pada batin ayahnya. Ya, itu anjing-anjing itu biasanya adalah merupakan anjing-anjing neraka, gambaran anjing-anjing neraka yang akan datang membawa dia ke alam neraka. Jadi dia berpikir, saya harus menolong ayah saya. Ya, dia segera menyuruh para murid-muridnya segera untuk memetik bunga. Jadi setelah bunga dipetik, mereka menebarkan di sekeliling pagoda yang ada di wihara tersebut. Ya, ditebarkan di sering pagoda. Kemudian mereka membawa ayah dari yang mulia Sona ke pagoda tersebut. Dia minta ayahnya, ayah, berilah penghormatan kepada pagoda. Ya, pagoda kan merupakan sebuah lambang daripada Buddha juga. Dia memberi jadi ayahnya itu melihat ke pagoda dengan rasa hormat. Dia memberi hormat kepada pagoda yang berdiri mega dengan dilatar belakangi oleh langit yang biru. Ya, dia begitu terkagum melihat pagoda tersebut dan juga berasa begitu berbahagia dengan bunga-bunga yang ditebarkan di sana. Jadi pada saat itu gambaran-gambaran menjelang kematian yang dia lihat sebelumnya berubah. Ya, dari anjing-anjing neraka menjadi sebuah gambaran yang kebajikan daripada menghormat pagoda. Kemudian dia mengatakan kepada yang mulia Sona, anakku, lihatlah, itu dari atas telah datang ibu angkat kamu, ibu tiri kamu yang begitu indah, begitu cantik dan menawan, datang ingin mengajak saya ke sana. Ya, jadi yang mulia Sona, beliau seorang arhat, beliau melihat tahu ibu tirinya terlahir di alam bahagia, di alam surga. Dia kata, oke, iya ayah, ikutlah. Seharusnya Anda mengikuti ya. Jadi kemudian yang mulia orang tua daripada yang mulia Sona meninggal dunia dan dia terlahir di alam bahagia. Jadi itu saat menjelang kematian itu penting sekali ya. Ini yang harus kita usahakan. So this is an example where we can change the destiny of the dead with the help of the sons and the daughters. But the trouble is, usually, the near-death sign appear only at the near-death. So soon after the sign appear, usually the person die, almost immediately. So it's no time to do like this. So what we should do now is, the number 3 above. Number 3. So number 3 is we say, acita karma, habitual karma. So we should perform this part, this karma. It is the good preparation for death. We say, acita karma, habitual karma is performed regularly, or it may be a karma which is performed once and recollected and remember all the time. So, as a preparation of death, I told you, to perform a meritorious deed, regularly. Whatever you like,
donation, observing moral precepts, or meditation. Which one? Choose one that you like best and do it regularly. No, it's the best if you do it every day. No, like donation to the monks every day. No, donating food. No, and the best way is meditation actually. So now I told you, no, those two meditation you should, no, the practice, no, all the time. No, whenever, no, you have time, try to do it. Metta Bhavana, may all living beings be happy and well. No, the radiating loving kindness. And number two is reflecting the Buddha's attribute. No, light, Araham. No, Buddha is the noblest and most worthy of veneration. Araham. Try to visualize, no, any Buddha statue that you like, and then just reflect Araham or Buddha. Now, when we say Buddha, it means, no, the Buddha is self-enlightened, fully enlightened, and he also, no, can enlighten all other people. So if you make it a practice to practice every day, even while you are going, no, to the office or walking on the road or, no, writing a car, then, no, you can no, reflect. Choose one if you want to, not just one. Araham. So when the time comes near death, no, you also know that you are going to die very soon. So just reflect Araham. You don't need to be afraid of anything. So you feel that the Buddha is with you, and now you are by the reflecting Araham. One time you get 1,000 billion good karma. Araham 1,000 good billion bad karma. So definitely this karma will produce you in the celestial realm. No, we should do that. Okay. Jadi sebenarnya itulah kita mengetahui bagaimana caranya untuk mengubah, ya, kesadaran menjelang kematian itu dari yang tidak baik menjadi yang baik, ya. Namun sering kesadaran kematian itu datang umumnya pada saat orang betul-betul sudah mendekati kematiannya, sangat dekat. Jadi sering itu kesadaran tersebut begitu muncul, dia langsung meninggal, sehingga kita juga sulit terkadang untuk tidak mempunyai kesempatan. Nah, namun demikian itu memang kondisi karma seseorang, ya. Kita juga harus memikirkan hal yang terbaik yang bisa dilakukan, ya, apalagi kita sebagai seorang manusia yang masih kondisi muda misalnya, kita coba memunculkan kama kebiasaan, acina kama. Ya, karma kebiasaan tersebut apabila setiap hari kita melakukan kebajikan-kebajikan yang misalnya sepanjang waktu, biasakan berdana, biasakan misalnya melafalkan araham, ya, atau bermeditasi. Ini semua karma-karma kebiasaan. Walaupun kita bermeditasi tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita bermeditasi, biasakan meditasi, asal bangun pagi meditasi, menjelang tidur kita meditasi dan segalanya. Ketika menjelang kematian ini akan muncul. Nah, ini akan muncul karena biasanya hal-hal yang sering kita lakukan pasti akan muncul. Ya, coba Anda biasakan Anda mengemudi mobil misalnya. Anda sudah berjalan sering dari rumah ke kantor. Begitu Anda naik ke mobil, Anda tidak berpikir lagi mobil Anda berjalan. Ketika harus di tikungan harus membelok, Anda juga belok, ya kan? Udah terbiasa, udah menjadi kebiasaan kita. Jadi Anda berbelok. Demikian juga kadang saya juga merasakan ketika saya sering dari rumah ke kantor saya, kan, saya juga membawa mobil sendiri yang menuju ke sana. Jadi suatu hari saya mau pergi ke tempat lain, tapi karena melewati jalan tersebut, ketika sampai sebuah tikungan, harusnya saya belok ke kiri, saya kebiasaan ke kanan, saya juga belok ke kanan. Begitu belok saya kan mau ke sana, bukan ke kantor. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan ini membawa kita terbiasa. Jadi karma-karma kebiasaan tersebut juga yang sering membawa kita ke kondisi tersebut. Jadi maka apabila setiap hari kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan, terutama betul mengajarkan kita bahwa dalam meditasi setiap hari, cobalah pancarkan cinta kasih, ya, buatlah metta bhavana, pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup, ya. Kemudian juga meditasi buddhanusati yang hanya melafalkan araham atau segalanya. Jadi ini bisa terasa, ya, akan menjadi kebiasaan. Kita juga apabila sesama komunitas Buddhis, kita juga sering melafalkan namo tassa bhagavato. Jadi
Ini menjadi sebuah kebiasaan sangat bagus. Sebuah kisah ketika kami satu grup 30 sekian orang pernah waktu pulang dari India, penerbangan kami transit di Bangkok, dari Bangkok kami ke Kuala Lumpur. Waktu dari Bangkok ke Kuala Lumpur itu pesawat AirAsia juga sebenarnya saat itu. Ya. Ya. Terbang tiba-tiba mendapat suatu kondisi kehampaan udara. Juk, begitu kuatnya. Jadi kita 30 sekian orang, di dalam pesawat ada 100 lebih orang, hampir 200 100 lebihan. Begitu 30 sekian orang itu dengan spontan Namo Tassa Bhagavato, seolah-olah seluruh pesawat itu dikuasai oleh yang 30 sekian orang. Begitu kuatnya orang Namo Tassa Bhagavato. Jadi ini sebuah kebiasaan. Jadi ini juga menjadi sebuah kebiasaan. Jika apabila menjelang kematian hal-hal demikian akan muncul, ya. And a good way not to remember all the time, a good the meritorious deed that you have done is we describe here another story. You just go up, we go to King Dukta Gamani. Now, King Dukta Gamani of the Sri Lanka was a great king. So he built the great pagoda in Sri Lanka. They call Mahachaitya, and he donated 1,000 million or 10,000 million the money, their money to the Buddha's dispensation. Now he and his brother, they have a very good the habit. So, their father, the king, asked them, "My son, two of you, every day, you must eat only after you have donated something to somebody." So they have to do meritorious deed every morning. So at least they have to put, say some flour, some food, to the Buddha offer. Do meritorious deed, and then after that you eat. And then when his father died, the Dutta Gamani became the king. And he makes his younger brother the crown prince. Now as the crown prince, they have nothing to do. Just the amusing with the friends. And the friends, they persuaded him. Well, to be a crown prince, you are nothing. Kill your brother and try to be a king, then you are the greatest man in this art. And he took that words. So they say about 3-4 of them. They took the sword and they unexpectedly they came to the king's the room and they attacked the king. And like Dutta Gamani, as a king, he also knows the sword, how to use the sword very well. He defended himself and he has to run. So with a horse. And also one attendant with him. So they went into a deep forest, go out of the city and go into the deep forest. Then they say it would be safe now, so they stopped. So it was almost noon. So Dutta Gamani told his attendant, "Well, I was hungry. Do you have any food?" "Oh, I brought a royal bowl full of food." "Okay, take it out. We will eat." So with the king's knife, so he cut the food into 4 portions. 1 portion for donation. 2nd portion I will eat. The 3rd portion, the attendant, you eat. The 4th portion is for the horse. So he asked, he told, "Now you invite the monks." "Well, on this mountain we could see nobody. There will be no monk." "That is not your business. To invite is your business." So he invited aloud. Now he said, "Well, if there's some monk over here, please come to here, and try to collect the king's donation." And they don't expect. An Arahat monk, a monk, flew through the air. She came to them. So the king was so delighted. He offered the portion for donation,
and also his portion. No, so he said he won't eat. Oh, it's a good time to have the chance to donate like this. So he donated. And he said then, how about you? Well, if the king didn't eat, he should not eat also. Oh, okay, I also donated. Donate. And the king looked at the horse. How about you? Would you like to donate? The horse nodded his head. So they donated all the food. So the monk, he flew through the air. He went to the top of the mountain. And though they don't see any person, there were 1,000 arahats living in that area. So by his supernormal power, this food was multiplied. And then offer all the 1,000 monks. So that made this donation becomes very great donation. Donation to 1,000 monks, 1,000 arahats. Now the king, though he was very delighted to donate, but after the several minutes, he became very hungry again. Then he had an idea. Now this arahat, as he has supernormal power, he would also have like divine ear. So if I make a request, he would know. So just by his by thought, he said, he didn't speak out actually. Venerable Sir, if there any food left behind, please please give it to us. And the bow of the arahat flew through the air to them, and when they took it, full of food. So they can, all three of them can eat, can eat to their full. And after that, you're done now. Just ya. Jadi ada sebuah kisah lagi tentang Raja Dutagamini, ya. Di mana Raja Dutagamini ini dijelaskan beliau dengan adik laki-lakinya berdua sering mendapat pesan daripada ayahnya, ya. Pada saat ayahnya masih menjadi raja, beliau berdua sering diminta sebelum kalian makan biasakan diri dulu untuk berdana, ya. Jadi mereka sejak kecil sering melakukan hal tersebut. Namun ketika ayahnya kemudian sudah mangkat, otomatis Dutagamini inilah yang menjadi raja, kan beliau menjadi rajanya. Jadi dia tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan sebelum makan tetap berdana. Jadi namun adiknya menjadi seorang pangeran yang hidup bersenang-senang, ya. Jadi dia selalu bergabung dengan teman-temannya, hidup bersenang-senang dan segalanya. Namun teman-temannya mengatakan, kamu menjadi pangeran tidak ada pekerjaan apa-apanya. Misalnya, sebenarnya lebih bangga kalau kamu bisa menjadi raja. Jadi karena oleh hasutan daripada teman-temannya, dia berpikir benar juga. Kalau saya jadi raja kan itu hal baik sekali. Kemudian suatu hari dia mencoba untuk membunuh abangnya tersebut, kakaknya tersebut. Dia mengambil pisau ingin menyerang, ya, pedang menyerang abangnya tersebut. Jadi raja tersebut sebenarnya dia juga banyak mempelajari bagaimana teknik memainkan pedang, toh. Akhirnya dia mengelak dan bagaimana terakhir dia berhasil melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia berlari dengan kudanya, diikuti oleh seorang biasanya asistennya, pengawalnya tersebut. Nah, jadi dia pergi lari sangat jauh sampai ke suatu tempat di dekat bawah di samping bukit. Dia merasa sudah aman sekali, ya. Jadi dia duduk istirahat, sudah menjelang tengah hari. Kemudian dia duduk, dia merasa lapar, ya. Merasa lapar, dia katakan kepada pengawalnya tadi, saya sekarang lapar sekali, adakah makanan di sini? Ya, pengawalnya bilang iya. Waktu lari tadi saya sempat membawa satu bangkok makanan dari istana, ya, makanan kerajaan keluar di sini. Jadi makanan tersebut dia lihat satu mangkok, kemudian lihat, oke lah. Saya bagi, dia langsung membagi menjadi 4 bagian. Dia menganggap porsi pertama dia harus berdanakan.
Porsi kedua dia untuk makannya sendiri, dan porsi ketiga untuk pengawalnya. Porsi keempat dia untuk berikan ke kudanya. Ya, dia begitu mulianya berbagi. Jadi kemudian dia mengatakan kepada pengawalnya, tolong kamu undang biku kemari, saya ingin berdana. Jadi pengawalnya ngomong, di hutan ini mana ada biku, kan? Orang aja nggak nampak di sini selain kita, kan? Jadi raja mengatakan itu bukan urusan kamu, ya. Yang urusan kamu, saya minta kamu mengundang, kamu undang, nanya. Jadi pengawalnya dia mau tidak mau dia berteriak, kan? Ya, oh siapapun yang ada di sekitar sini yang bisa menerima atau ada biku di sekitar sini, tolonglah datang kamar, terimalah dana daripada raja kami, katanya. Jadi dia cuma berteriak, dia tidak tahu apa-apa, yang penting diperintahkan dia harus jalan, kan? Dia teriak. Ternyata tanpa mereka duga, ya, seorang arahat terbang ke sana, ya, menerima dananya. Begitu dia lihat seorang arahat datang, dia mengambil porsi daripada makanan yang didanakan kepada biku, dia danakan ke arahat. Karena begitu gembiranya dia lihat, porsi saya juga danakan, ya. Dia danakan porsi dia. Ketika dia danakan porsi dia, lihat dia yang bagian ketiga dia mau berikan kepada pengawalnya, dia kasih. Pengawalnya gimana? Pengawalnya bilang, ya saya pasti berdana. Masa raja berdana saya makan, kan enggak? Saya harus danakan dong. Dananya apa? Jadi begitu didanakan, dia yang porsi dia ke kudanya. Kudanya langsung ngangguk-ngangguk, kan? Iya dong, dia pun danakan. Jadi seluruh porsi didanakan kepada arahat tersebut. Jadi arahat tersebut menerima makanan satu mangkok kerajaan, satu makanan tersebut, dia bawa ke atas bukit, ya, di mana di atas bukit ternyata ada 1000 arahat tinggal di atas bukit sana, ya. Jadi dengan kemampuan supranaturalnya ini, makanan satu mangkok ini diperbanyak sehingga cukup untuk makan 1000 orang. Ya, dia menjadi sebuah dana yang sangat besar. Jadi udah berdana dia merasa bahagia. Raja kan udah dia senang sekali. Tapi begitu senangnya dia berlalu, kok perut saya keroncong-keroncong, kan? Nggak dapat makan. Akhirnya dia berpikir, arahat tersebut tadi begitu dipanggil bisa datang, bisa terbang. Kalau gitu berarti kalau saya meminta apakah dia masih ada sisa makanan, pasti dia dengar. Dia pikir, dia hanya mengatakan dalam batin. Begitu dia ngomong pikiran dalam batin selesai, sebuah mangkok kerajaan tadi terbang kembali kepada dia dengan makanan yang lebih penuh. Akhirnya mereka bisa makan bersama-sama. Ya, sebuah hal yang sangat luar biasa, kan? So, not the king regroup his people. The people supported him. So when he fought against his brother, he won and he became king again. So he donated generously in building so many religious buildings, including the monastery and also that great the Mahachaitya. And during his reign, Tamil rebels, like in Sri Lanka, in the northern part, the Tamils from India, they came by boat and they lived there. Now they are a group, up till now, they are again the rebelling against the government. So during his reign, they organized very well the Tamil rebels. They fought and they overrun the palace. So the king and the citizen have to run. Because Tamil they kill, everyone they see they kill, So he has to reorganize all his people, and he has to fight 12 years, to regain this power, to drive away those Tamils and regain power. And during that time, fighting, he had to kill many rebels. So, when he was very old and again bedridden, now he worried. Now I donated very generously, to and building those religious buildings, but I also killed several the Tamil rebels. So, when I die, where shall I be born? In celestial realm or in the woeful boat? So he worried that. Then he invited the chipmunks. So he tried to tell them. He was worried about them.
So they said, don't worry, he said. No? So, no, in Buddhism, there is one thing good is, no, though you have done some like evil actions there, no, the chief monk, they said, these evil rebels, no, the rebels, they didn't have any threefold refuge. No, threefold refuge. So, no, and they don't observe any morality. So killing such a person, no, the bad karma is not very strong. Now, no, to donate very generously to the Buddha dispensation, building all this monastery and Jettiya, these are very strong good karma. So don't worry, he said, no, this good karma will have the priority to bear result when you die. So he was happy, for some time, and then he worried again. Then he remembered his friend, Abhya, they call it. So when they fought against the enemy, this Abhya always stood behind by his side, and he is a very good fighter. So together they killed many rebels. And then when he regained power, he told his friend, I appointed you commander, the military commander of my country. Then Abhya, very notably, please excuse me, I could not accept that post. I have to do, the reason is I have to do I have to fight another battle. What is your battle? We already finished. No, I have to fight the battle against the defilements. I shall become a bhikkhu. Please allow me to become a bhikkhu. So as again very religious, he allowed. Now he remembered this friend. Now my friend Abhya, he was always on my side when we fight the rebels. Because he knew that we are going to win. We surely win against the rebels. But now when I was dying, he didn't come to me. And I am now fighting against the death. I am fighting against the death. The king of death, they also call the Yama, the king of death. And I'm going to lose, so he didn't come. So why he was thinking like that? That Abhya bhikkhu came flying, he said. And he already knew the king's thought. Don't worry, I am by your side. Now we will fight against that Yama. So you will win again, don't worry. Now just try to remember all the good deeds you have done. Just try to reflect over them and be rejoiced over this thing. So when the Abhya, Thira went away, so he asked his minister. So he said, you have recorded all my the good deeds. Now read it to me. So he listened to that. He donated such and such a thing, like monastery, and then they say he donated very remarkable monastery made of brass. The whole big monastery made of brass. They call brass monastery. And then there's a big pagoda. But near the end, they wrote down, you donated the food to an arahat while you ran away to the forest. So when he got to that, stop, don't read anymore. Now he remembered the time, the offer food to the arahat there. So he liked it very much. He rejoiced very much, just thinking that he died and he was born into Siddharam. So the way you should do is just like him. Now you have done many meritorious deeds. 6 days, the intensive teaching of Bidama. So all these try to record, write all down, all record. When you are about to die, tell your children, read it to me. Ya, jadi begitulah
kemudian setelah dia menjadi mendanakan tadi makanan tadi ya, setelah selesai makan dia coba untuk mengumpulkan kembali kekuasaannya dengan mendapatkan dukungan daripada rakyatnya, dan beliau berhasil kembali menjadi raja. Namun dalam masa pemerintahannya tersebut ya, dia kan di daerah di sebelah utara daripada Sri Lanka pada saat itu. Jadi pada saat itu juga banyak para pemberontak ya, banyak para pemberontak yang mencoba merebut semua barang-barangnya rakyat di sana dan segalanya. Jadi pemberontak ini juga sudah sempat menguasai wilayah yang cukup banyak. Jadi beliau juga mencoba untuk menaklukkan para pemberontak tersebut ya. Jadi dalam masa menaklukkan para pemberontak yang berlangsung cukup lama, hampir 12 tahun lamanya, beliau mempunyai seorang jenderal yang selalu bersama dia berperang melawan para pemberontak tersebut. Jadi selama berperang melawan pemberontak tersebut, selalu mereka sering menang dalam hal melawan para pemberontak ini. Kemudian setelah hal tersebut berlalu kan, ketika dia sudah mendekati cukup tua, dia kan berpikir sebenarnya kalau saya nanti mati, saya sudah melawan pemberontak, saya sudah membunuh banyak pemberontak. Kalau saya mati, saya akan terlahir di mana? Alam penderitaan ataupun alam surga. Dia berpikir, meskipun selama hidup saya telah banyak melakukan dana yang sangat besar, di mana setelah selesai daripada mendapat dukungan menjadi raja, dia banyak mendanakan uang yang sangat besar ya. Sampai tadi berapa angkanya itu tersebut 100 ribu uangnya tadi yang dengan angka sangat besar. Dia jadi membangun banyak mahasetia, pagoda dan segalanya yang banyak dia bangun. Jadi namun dia berpikir tentang kama-kama buruk yang dilakukan dengan membunuh para pemberontak tersebut. Dia menjadi khawatir ya. Jadi dia pada saat itu dia berpikir akan kemana ya. Jadi oleh di sana mereka juga ada mengundang para biku. Dia sering bertanya, jadi biku mengatakan jangan khawatir ya, ingatlah perbuatan-perbuatan baik kamu ya. Jadi dia teringat ya, saya banyak berbuat kami. Namun kemudian dia rasa khawatirnya muncul lagi. Sesaat khawatir muncul, dia merasa tenang, dia ingat lagi, dia tenang. Ketika dia lewat tersebut, khawatiran datang lagi. Namun pada saat itu dia berpikir, ketika mereka menjelang masa tuanya atau setelah masa pemberontakannya, dia masih ingat Pangeran Abia yang selalu menemaninya ya berperang. Jadi dia mengatakan, sekarang pada saat itu dia, kamu datang di kerajaan saya, jadilah komando perang saya kan pada saat itu. Jadi yang Pangeran Abia, si Abia tadi Jenderal Abia nggak mau, saya sudah selesai berperang bersama Anda, sekarang saya sudah tidak ingin lagi berperang lagi, saya harus pergi berperang ke hal perang yang lebih besar lagi. Jadi raja pada saat itu juga seorang yang sangat kental dengan kekuatan agama. Dia, ya kalau memang begitu, kamu mau berperang dengan apa? Ya, saya mau pergi memerangi perang yang sesungguhnya melawan kotoran batin saya. Saya mau menjadi biku. Ya, jadi karena hal tersebut dia merasa penting, dia merasa cukup bijaksana. Jadi dia biarkan Pangeran Abia tersebut pergi menjadi biku. Jadi pada saat menjelang kematian tersebut, dia teringat kepada Pangeran Abia tersebut. Dia yang selalu mendampingi saya ketika saya berperang, saya mendapat bahaya. Dia yang selalu ada di sisi saya, melindungi saya. Beliau sangat hebat, selalu memenangkan peperangan. Kan? Jadi kemudian dia mencoba untuk mengundang Pangeran Abia tersebut datang kembali yang sudah menjadi biku untuk melawan Dewa Yama ya, dewa kematian yang akan yang menyebabkan kematian. Jadi dia meminta Dewa Yama. Pangeran Abia saat itu sudah mencapai arahat, tahu apa yang ada di pikiran sang raja. Dia terbang datang ke sisi sang raja, dia mengatakan, "Ya, saya sudah ada di sisi kamu ya, sekarang saya siap untuk melindungi kamu ya. Saya siap untuk melindungi kamu untuk melawan
dewa Yama. Oke, makasih. Saya siap untuk melawan dewa Yama tersebut. Oke, silakan. Jadi dia merasa jadi sekarang apa yang harus saya lakukan? Kamu sekarang ingatlah akan kebajikan-kebajikan yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Iya, tapi saya juga banyak membunuh para pemberontak. Iya, benar. Kamu telah banyak membunuh pemberontak. Tapi para pemberontak tersebut termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Mereka tidak di bawah perlindungan Tiratana. Ya, kalau kita mengadakan misalnya terjadi pembunuhan, sempat terjadi, kalau makhluk yang terbunuh itu adalah makhluk-makhluk yang tidak tinggi kebijaksanaannya, ya, apalagi tidak mendapat perlindungan Buddha Dhamma, apa mungkin ya makhluk-makhluk lebih rendah, otomatis akibat kamanya itu tidak akan tinggi. Ya, kalau kita membunuh binatang yang rendah sama kita atau manusia biasa yang awam dengan membunuh seorang arahat kan beda kan? Akibat kamanya berat. Nah, jadi ini yang terbunuh oleh kamu kan adalah para pemberontak-pemberontak yang telah menyebabkan kesusahan-kesusahan bagi rakyat. Lagi pula mereka mempunyai kebiasaan yang tidak baik, cetana-cetana yang tidak baik. Mereka adalah pemberontak. Jadi itu tidak akan memberi dibandingkan dengan karma baik yang telah kamu perbuat. Sebenarnya karma baik yang kamu perbuat jauh lebih banyak. Ingat akan hal itu. Jadi dia mulai sedikit tenang. Terakhir dia ingat kepada asistennya. Dia panggil asistennya kemari. Kamu yang tahu saya berbuat apa selama ini, kebaikan. Kamu ada catatan untuk kebaikan. Bacakan saya saat itu. Jadi dibacakan semua tentang sumbangan dana, sumbangan pembangunan setia, pembangunan semua yang sudah semua dibacakan. Sampai di suatu sisi di mana ketika dia membaca, Raja masih ingat kakak kamu ketika kita berdana makanan kepada arahat yang bagi 4 itu dan dibagi itu. Dia teringat. Iya ada. Udah berhenti di sini. Ini bagus sekali. Dia selalu mengingat hal-hal tersebut. Dananya tersebut bangkai kudanya ngangguk sekali aja. Oke. Ya. Akhirnya dengan kebajikan itu dia mati. Ya, meninggal dunia, raja mangkat dan kemudian terlahir di alam bahagia. Coba bayangkan ya, suatu hal yang sangat luar biasa. So the fourth kind of karma is katatta karma, unspecified karma, which is done once and soon forgotten. So you have already done the many evil action as well as moral actions, but most of them you forgot. So that they become katatta karma. Even it is a bidama, the learning karma now. So tomorrow we are going to be the last day, and then the next day you go home and just keep the Abhidhamma book in some nook and corner, and you forgot it. So this karma will also become katatta karma. So we say if these 3 types of karma are absent and they don't have the chance to bear result, this karma will bear result to produce the next existence. Ya, yang terakhir katatta karma. Jadi karma yang tidak terlalu spesifik katanya, ya, di mana dilakukan dan akan segera terlupakan. Ya, jadi ya kita dalam kehidupan kita ya di hari-hari lalu kita juga terkadang kita banyak melakukan tindakan-tindakan baik itu baik ataupun buruk dan kita juga sering lupa sudah apa tindakan kita. Ya. Juga Dr. Moon tadi menyindir, sebenarnya dia sindir kita supaya jangan itu. Ya, setelah belajar Abhidhamma besok hari terakhir, setelah belajar pulang ke rumah masing-masing di Jakarta atau ada yang sampai Samarinda, setelah sampai di sana bukunya hanya dipajang menjadi sebuah pengindah ruangan Anda. Ya, setelah itu Anda lupakan. Ya, saya yakin Anda tidak. Ya, cobalah yakin. Karena saya yakin banyak orang yang saya temui yang mempunyai hubungan dengan saya yakin mereka tidak. Banyak di antara teman-teman yang berasal dari Surabaya, dari Makassar, dari Jakarta juga hari itu ada beberapa yang sering mengirim email kepada saya saling berdiskusi mengenai ini. Bahkan mereka minta, ayo kita bentuk grup BBM membahas Dhamma. Oke, saya silakan aja. Jadi banyak di antara mereka juga. Namun memang saya akui karena kesibukan saya terkadang emailnya tersebut saya tidak bisa langsung balas kan karena banyak email masuk saya juga sibuk. Mungkin saya kadang balasnya agak terlambat. Kalau ada masuk belum terbalas, coba jangan putus asa. Bukan saya tidak menghiraukan. Saya care dengan setiap email yang masuk. Tetapi saya setiap hari terus terang paling tidak satu hari ada 10 email masuk paling sedikit.
Ya, biasa sampai 20-an. Jadi kalau yang tidak terjawab, banyak yang email-email kalau hanya promosi ya saya buang-buang aja. Jadi kita anak bentuk jangan lupakan ya. Abhidhamma sangat baik, jangan lupakan. The next topic, the simile of a cattle heart. So, the cow hearts, you may say the cow hearts, the cowboys. So, several cow hearts, they group together, and they look after the cattle of many owners. So, so 2, 3 from here, from there. So, if they combine them, almost 100. So, what they did is, they make a big compound, outside the village. So, a big compound, they make the fence, and only one door. So they let all the cattle sleep in this compound. Now, in the morning, when they open the door, which one of these cattle will come out first? Which one will come out first? So you may say, oh, if there is one near the door, it will come out first. But we say among this, the cattle, if there is a big bull, a big bull, and all the cattle, they regard him as the leader. Now, the leader was not the inside, inside the compound. But when the door was opened, he knew it. When he knew it, then he made the signal, I will come out first. So in the cattle, the language, they say, Wakrut, they say. So then, he would walk very majestically. All the other has to stand up, pay respect. They cannot move, so he will be the first to come out. And we say that is the Vaiti Karma. So the full Karma, the Vaiti Karma. If there's one Vaiti Karma, so other karmas cannot compete. It will be always the first to come out. Now, if the Vaiti Karma is absent, then the bull, the cattle near the door, will come out first, because it is near to the door, and we call that the proximity karma. So if they know the Vaiti Karma, proxy karma will bear result. Now among the cattle, one is intelligent. So it tried to note at what time the door was open. So after it took it got the sleep, and he woke up. So it's not dawn yet. So he tried to note. Then he could hear. Like in the village we have the cocks. So they always they make the sound ook. So he remembered that. And not long after that, the dawn comes, and soon after the dawn, that comes, then they usually open the door. So, the next night, so he slept, with that mindfulness. So after one goes sleep, he tried to remember, to try to take notice. So, the cock crows, ook, and then they get the dawns coming. So it moves around. So all the cattle are moving around. So it just takes its way and just wait near the door. So when the door opened, you will be the one who will come out first. And that is habitual karma. Will have the chance to bear result. So at the time of death. So try to prepare. I told you, not prepared it. If you become a habit. So in English we also say, habit is the second nature. The second nature habit is. So when we walk, we swing our hand. We don't have to pay any attention. That is the habit. And now it becomes a nature. So, if you have made it a habit and becomes a nature, you always remember. So even you have a good accident, instead of you say, oh God, we say, so Araham. Araham. So we remember it. So at the time of death, we will remember it. So as I told you, Araham, Araham. So
no, you will die no, peacefully and you will go to heaven. Now, if among all these, no, the three types of the cattle are absent, so in the morning when they open, there's no one near the door, all are sleeping inside. So all the cattle will got up, and then they will rush, especially the young, the strong one, they will rush, whoa, whoa, and then all people, the oxes are walking like that, and that the young bull push him, so he will be the first to come out. That is katata kaba. Now unspecified kaba have the chance to be result. Okay. Ya. Jadi sebuah perumpamaan dengan kelompok gembala ya, ternak-ternak yang digembala. Jadi biasanya seorang pengembara dia sering mengembarakan banyak ternak, bisa menilai kumpulan dari beberapa pemilik ternak yang berkumpul di satu dia gembalakan. Jadi biasanya dia sering mereka membuat sebuah kandang yang lebih besar, di mana para ternak-ternak tersebut kemudian malam hari bisa berkumpul di sana. Jadi biasanya menjelang subuh, ketika subuh datang, pengembala tersebut akan membukakan pintu untuk supaya ternak-ternak tersebut bisa keluar untuk pergi makan rumput ya, pergi makan rumput. Jadi ketika setiap pagi mereka membukakan pintu, pengembala membukakan pintu, biasanya kita melihat dari satu kelompok ternak yang begitu banyak, ternak mana biasanya akan berjalan keluar dari pintu dahulu. Ya, ini yang dikatakan. Jadi siapa yang akan keluar dulu biasa dalam kelompok ternak tersebut? Ya, yang terkuat tentunya ya. Memang biasanya depan pintu mau keluar, tapi biasanya di dalam kelompok ternak ya. Kita lihat aja kalau kadang kita melihat di film-film animal itu ya, wild itu, kita melihat dalam satu kelompok ternak, bahkan satu kelompok rusa atau satu kelompok banteng-banteng itu ada pemimpinnya, Nah, jadi di gembala satu kelompok ternak tersebut juga ada pemimpinnya. Biasanya begitu pintu dibuka, pemimpinnya mulai berdiri. Begitu pemimpin berdiri, pengikutnya biasanya akan segan dengan beliau. Dia mempunyai karismatiknya sendiri, walaupun kita agak nampak kan. Dia punya begitu dia berdiri, yang lain pasti memberi kesempatan kepada dia lewat, menyingkir ya, dengan rasa hormat memberikan dia keluar. Jadi maka ternak yang mempunyai pemimpin tersebut akan keluar dulu, dengan begitu tenangnya dia berjalan ya. Jadi ini sama dengan garuka kama berat. Ketika di dalam kama menjelang kematian kita, apabila kita mempunyai sebuah garuka kama, maka garuka kama ini akan keluar menjadi suticitas tanpa ada kama lain yang berani menyaingi dia, karena kama lain tidak ada kekuatan melawan dia kan. Jadi maka garuka kama, kalau artinya garuka, kita berhasil meditasi sampai tingkat rupa jana, ini tidak ada kama lain yang berani menghalangi. Dia akan muncul, kita lahir di alam jana ya. Juga apabila kalau kama buruk yang kita ada, garuka kama, mungkin yang memecah belah sangga ataupun membunuh orang tua, ini akan menjadi kama pertama untuk muncul. Namun terkadang banyak orang dalam hidupnya ya, kita tidak pernah, nggak ada mengadakan perpecahan belah sangga. Kita juga nggak mungkin dong kita orang baik-baik membunuh orang tua kan gitu. Nah, nggak mungkin. Jadi tidak ada kama berat yang kita perbuat. Jadi kira-kira kama apa yang paling mungkin setelah itu? Kalau nggak ada itu, ya biasanya kama yang paling dekat dengan kematian kita, ya asana kama, ya. Asana kama tersebut dia bagi kama yang paling mendekat dengan kematian umumnya, karena dia dekat pintu. Begitu pintu kematian itu dibuka, begitu pintu ternak itu dibuka ya. Jadi ternak yang berada di dekat pintu itu, begitu pintu terbuka dia jalan keluar dulu ya. Demikian juga ketika menjelang kematian, apa kama terdekat yang ada di sana ya. Mungkin saja perbuatan-perbuatan terdekat yang kita lakukan menjelang kematian ya, itu bisa menyebabkan kita terlahir menjadi kesadaran kematian kita. Namun
terkadang di dalam sekelompok ternak itu kita lihat, ya, ada juga ternak-ternak yang cukup pintar, ya. Mereka mempunyai tingkat intelijen yang lebih tinggi. Dia selalu di pagi hari dia menyadari ketika ayam jantan sudah berkokok, sebenarnya sebentar lagi pintu biasa akan dibuka. Jadi karena kebiasaan dia mendengar bahwa setelah ayam berkokok berarti sudah mendekati subuh sudah mulai datang, dia pasti tahu itu pintu akan buka. Jadi dia tetap tidur. Begitu menjelang mendengarkan suara kokokan ayam, dia bangun, dia udah berjalan ke pintu. Nah, jadi begitu pintu dibuka, ya dia keluar dulu karena kebiasaan-kebiasaan tersebut. Demikian juga kebiasaan kita bermeditasi, kebiasaan kita mengikuti dhamma, melakukan kebajikan. Kalau ini yang menjadi kebiasaan, otomatis mungkin di kematian kita begitu saat-saat kita menjelang kematian, kita udah sakit setengah mati. Begitu menjelang kematian, kita tahu badan kita mungkin bisa memperhatikan nafas, dan kita terakhir meninggal dengan kondisi samadhi. Ya, kita terlahir di alam bahagia. Ya, jadi ini hal kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Seandainya kalau semua proses ini berjalan, terkadang ada yang dinamakan kata kama yang sangat lemah, ya, yang segera terlupakan. Namun terkadang dia berada di alur mendekati kematian kita, ya. Dia ada ketika sebuah kama berat yang akan keluar, ketika tadi si pemimpin ternak akan keluar, ya, dia berjalan dengan gagahnya keluar, ya, dengan biasanya kalau orang gagah itu jalannya kepala suka nengok ke atas, nggak pernah nengok ke lantai kan, sombongnya kan, berjalan gagah. Dia tidak tahu dekat pintu rupanya sudah ada si lemah yang bertati-tati di sana. Dia jalan aja keluar, tertendang dulu yang lemah ini, keluar ya. Makanya kama tidak spesifik ini terkadang bisa menjadi kama kematian. Nah, jadi kita juga kadang kama-kama yang sudah lupa, tapi karena pada saat itu dia ada di alur dekat kematian, dia ditendang, dia keluar. Nah, jadi inilah pembagian daripada kama berdasarkan prioritasnya. Pakadana pariyaya kama, ya. So the next the topic, so number C, 4 kinds of karma again. So you please go up. 4 kinds of karma with respect to the time of bearing results. So pakakala karma chatuka. Number 1 is Daitta Dhamma Vedaniya karma, immediately effective karma, which bears fruits in the present life. So, what we do, the moral and immoral actions, so some of them, which are immediately effective karma, can bear result in this very life. And then Upapajja Vedaniya karma, subsequently effective karma, which bears fruits in the next or second life. And Aparapriya Vedaniya karma is indefinitely effective karma, which bears fruits from the third existence till the last existence, when the person becomes an arahat. And Hosi karma is Difang karma, which no longer bears result. So there are billions of these good karma. They don't have the chance to bear. All of them will not have the chance to bear result. So those which do not have the chance to bear result become Ahosi karma, Difang karma. Sekarang yang pembagian kama berdasarkan waktunya kapan dia berbuah, ya. Pakakala Vedaniya kama, ya. Pakakala kama catuka, Jadi ini pakakala berdasarkan waktunya, kalanya, kapan dia akan berbuah, ya. Jadi ada kama yang bisa berbuah cepat, ada yang bisa berbuah lambat. Seperti kita menanam jagung ya berbuah cepat, menanam kelapa buahnya lambat. Jadi berdasarkan tersebut kita lihat di yang nomor 1, Daitta Dhamma Vedaniya kama, kama yang akan segera efektif atau akan segera membuahkan hasilnya pada saat ini juga, ya.
Jadi ketika kita berbuat pada saat ini, dia akan berbuah pada kehidupan ini. Kama-kama apa yang termasuk ini sebenarnya kalau Anda memperhatikan dari yang ini sampai ke keempat tersebut ya, nanti Anda melihat di 7 jawana ada nampak di sini ya. Yang ini merupakan jawana pertama di sini. Jadi langsung kemudian upapaja wedaniya kama yang akan efektif pada kehidupan akan datang. Berarti setelah kematian dia menghasilkan kehidupan. Ini yang keberapa? Ini adalah jawana ke-7. Ini yang pertama, ini ke-7. Kemudian apaparia wedaniya kama. Jadi kama yang tidak efektif pada saat ini dia di mana dia akan menghasilkan hasilnya mulai kehidupan ketiga. Artinya sekarang kita hidup mati, dia belum menghasilkan akibatnya mulai kehidupan ketiganya. Ya, kelahiran ketiga kita sampai kita menjadi arahat. Jadi di dalam banyak kehidupan tersebut dia tersimpan untuk menanti kapan dia matang dalam banyak kehidupan tersebut. Ini biasanya di jawana kedua sampai jawana ke-6. Kemudian ahosikama, kama yang sudah begitu banyak kama-kama baik yang sebelumnya yang sudah kita berbuat atau kama-kama buruk yang berbuat, ketika dia tidak mempunyai suatu kondisi untuk diberbuah, akhirnya dia menjadi ahosi. Ya, dia tidak bermanfaat. Chart number 9, the top one. Okay. So when we perform either meritorious deeds or evil action, so our minds, our citta always arise in the form of cognitive series. Now you are listening to the Abhidhamma teaching. So now you are having this sort of the cognitive series. So instead of Chakku Vijnana, you have Sota Vijnana, listening. So when you are listening to the Abhidhamma, so Mahakusala Citta will be arising as the Javana Cittas. So not every, so we say, so every second, there are billions of moral minds will be arising. So moral minds will be arising, so they produce billions of the moral karma in your mental stream. Now, the strength of these karmas are not the same. The chaitana that associate with this javana citta are the karma. We call them the karma. So the first, the javana is the weakest. And the 7th javana is the strongest. The reason is, the first one, it does not have the repetition effect from the previous javana. So it is weak. Now the second has the repetition effect of the second one, so it is higher. And this one have the respective, so they are pushing like that, so it is stronger, so it is strongest. So we say the chaitana that associate with this, the first javana citta is, we call it Daitta Dhamma Vedaniya Kama, and we call it the immediately effective karma, immediately effective karma. And then the chaitana that associate with the 7 javana is the strongest, and we call them the number 2. Subsequently effective karma. So there's the Daitta Dhamma, the immediately effective karma, as they are weak, they can bear result only in this existence. So they can produce their result in this very existence, this karma. So as many billions of karma, they are produced in this life. So those which do not have the chance to bear result, they will become ahosi karma. And now the karma that associate with the 7 javana is the strongest. So it would be like the Vaiti karma, we say. When you have the Vaiti karma, when you die, it have had the chance to bear the next existence. The same thing. So this the 7, we call it subsequently effective karma, and it bear result to produce the next existence. And then the middle 5, they are fairly strong, and the chaitana associated with them, we call them number 3, indefinitely effective karma. Indefinitely effective karma means, so they can bear result from the 3rd existence
until the last existence. No, when you become an arahat. So those karma which do not have the chance to bear result become ahosi karma, dipang karma. Yes. Ya. Jadi sekarang kita lihat ke tabel 9. Di sini kita melihat bagaimana bahwa setiap kesadaran kita, mulai dari katakanlah kesadaran pengarah pintu indera, kemudian kesadaran daripada indera. Jadi kesadaran indera tersebut bisa kesadaran mata, bisa kesadaran telinga. Ya, seperti saat ini kita mendengarkan abhidhamma, berarti di sini yang muncul adalah kesadaran telinga atau sota winyana yang muncul di sini. Jadi dalam satu sentikan jari begitu banyak daripada triliunan daripada kesadaran bajik muncul saat ini. Ya. Nah, begitu banyak kumpulan-kumpulan daripada kesadaran bajik yang berkumpul, dia akan maka kemudian kita menikmatinya atau menjalankannya dengan jawana cita. Ya, jadi ada yang kalau kita mendengarkan dhamma ini menjadi kusala dhamma, hal-hal yang baik. Kecuali kita melakukan hal-hal yang buruk, dia menjadi akusala. Nah, kalau dia yang kusala tersebut, dia ada 7 jawana. Ya, nanti di sini kenapa jawana itu ada 7? Di sini juga nanti sedikit memberi penjelasan. Jadi kita melihat bahwa dalam setiap jawana-jawana tersebut, jawana pertama adalah jawana yang paling lemah. Ya, karena dia jawana yang masih muncul pertama kali, dia belum ada muncul dengan efek penguatan karena muncul berulang. Ya, di bab 8 ada yang dikatakan dengan asewana pacaya. Di asewana pacaya tersebut dia mengulang-ulang, jadi dia mendapat efek berulang, dukungan yang berulang, maka dia punya kekuatan karma akan bertambah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 7. Ini adalah karma terkuat dari 7 jawana tersebut. Dia mempunyai yang terkuat karena dia sudah terbiasa diulang, dia menjadi terkuat. Nah, yang menjadi pertama tersebut, ya, karma tersebut dia tidak cukup kuat untuk bertahan sampai kehidupan akan datang. Ya, pertama dia cukup waktu kehidupan akan datang masih butuh waktu. Jadi dia tidak cukup bertahan untuk waktu kehidupan akan datang. Pertama, kedua, dia juga tidak cukup kuat untuk menjadi kesadaran kelahiran kembali. Jadi tidak mungkin pergi ke kehidupan akan datang. Maka dia harus berbuah pada saat ini, pada kehidupan ini juga. Ya, ketika dia akan berbuah pada saat ini juga, maka dia dikatakan berbuah pada kehidupan sekarang yang kita sebut dengan Dita Dhamma Wedaniya Kama. Di pertama ini dia muncul. Nah, namun kalau dia menjadi sangat kuat, menjadi yang terkuat, ya, dia menjadi 7, dia pasti akan menghasilkan akibatnya sebagai kekuatan kesadaran kelahiran kita pada kehidupan akan datang. Ya, begitu kita mati dia pasti menghasilkan akibatnya. Dia termasuk ke kama-kama berat. Ya, di kehidupan kedua dia menghasilkan akibatnya sebagai upapaja wedaniya kama. Ya, di sini dia menghasilkan. Namun ketika dia untuk kama kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, dia baru menghasilkan akibatnya pada mulai kehidupan ketiga. Mulai daripada kehidupan ketiga atau keempat atau kelima sampai seseorang itu menjadi arahat, berapa banyak kehidupan. Ya, jadi dalam sekian kehidupan itu, kalaulah dia berbuah di kehidupan ketiga, keempat, kelima, jadi di sinilah dia di sana berbuah, dia berbuah sebagai aparaparya wedaniya kama. Ya, ini semua. Jadi kalau ini semua berbuah seperti yang pertama, kalau dia harus berbuah pada kehidupan ini juga, tapi seandainya dia tidak mempunyai kondisi untuk dia berbuah, akhirnya dia jatuh ke ahosi kama. Demikian juga yang ini biasanya dia akan berbuah di kehidupan kedua, ya, sebagai kama yang kuat. Namun apabila di kehidupan akan datang ada kama lain yang mampu menyayangi dia, sehingga dia kedudukannya menjadi upapaja wedaniya kama gugur, digantikan oleh kama lain, ini menjadi ahosi. Ya, dia tidak terkondisikan lagi. Demikian juga yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, apabila dia tidak mempunyai kesempatan berbuah mulai dari kehidupan ketiga sampai menjadi arahat, ya dia juga ahosi, menjadi ahosi dengan sendirinya. So you please go to the text and raise a little bit. So here, so we found that Devadatta, no, he was burned by the hellfire in this very life, no, in the present life. So, no, that means the first type.
So the immediately effective karma bearing result. And in the Savatthi, no, the poorest couple is Kakavaliya couple. So poor that they have to boil rice, and they have to eat boiled rice every morning. And what is for one person, they have to share it. And one day, our chief disciple, the Sariputta, so he got up from the 7 days, 7 days, the extinction attainment. So extinction attainment, stay there for 7 days. So when he woke up from there, so he needs food, and he looked who to honor, and he noticed that that day, this Kakavaliya couple, so he came to their house. So when they were about to eat, they are very, they cherish the boiled rice. Sariputta stood in front of them, in front of their house. So they very gladly donated all the food to Sariputta. So Sariputta knew that they were very poor. So they can get greater merit. He went to the Jidavana monastery where the Buddha was staying there at that time. He donated to the Buddha. And the Buddha also knew there is Kakavaliya's, the donation. So the Buddha multiply it to be enough for 500 monks in the Jetavana monastery. So the Buddha and all these arahats, they took only 1 meal a day. So if they have this boiled rice, so for them, today is enough for them. So the Kakavaliya, they were very happy, very glad to donate it. And so when it comes to the noon time, almost after the noon time, they were very hungry. Well, they said, when we don't have anything to eat, we always went to the Buddha's the monastery, so let's go again. So when they went to the Jetavana monastery, what the Buddha created for 500 monks is was very much in excess. So the excess boiled rice, the monks, they just pour into a big the pot, and it was almost half there, so they can eat to their full. And in 7 days, the wife Kakavaliya has the mission to go to a place, and there she found many gold pots, and they become very rich in that very life. Okay. Jadi untuk menjelaskan bagaimana karma yang bisa berbuah pada kehidupan itu juga, di sini kita melihat di mana kasus daripada Dewa Data dan Junda yang terbakar oleh api neraka pada kehidupan mereka. Jadi artinya dia langsung berbuah pada kehidupan tersebut. Kemudian ada pasangan Kakavaliya yang mendanakan bubur kepada Yang Mulia Sariputta dan menjadi sangat kaya dalam 7 hari. Jadi di sini di mana pada saat itu ketika Yang Mulia Sariputta baru keluar daripada meditasi Nirodha Samapatinya, dia biasanya orang kalau udah keluar dari Nirodha Samapati, kalau orang berdana akan menghasilkan karma yang cukup besar. Jadi ketika dia keluar dari Nirodha Samapati, dia mencari kira-kira siapa orang yang mau dia beri kesempatan untuk berdana duluan. Kemudian dia melihat ada pasangan Kakavaliya yang setiap hari hidup sangat miskin, yang hanya makan dari bubur yang dimasak 1 hari itu dan dibagi berdua saja, 1 mangkok bagi berdua. Jadi dia kemudian pergi ke depan rumah tersebut dan berdiri di depan rumah tersebut. Pasangan Kakavaliya begitu senang melihat kehadiran Yang Mulia Sariputta. Makanan yang akan mereka danakan kepada Yang Mulia Sariputta.
Jadi Yang Mulia Sariputta mengetahui ini pasangan yang sangat miskin sebenarnya, ya. Karena miskinnya mereka ingin Sariputta ingin ingin memberikan membantuan kepada mereka. Sariputta membawa bubur tersebut bawa ke Wihara Jetawana, di mana Yang Mulia Buddha ada di sana, ya. Pada saat Sang Buddha melihat makanan tersebut, dia juga tahu ini adalah berasal dari pasangan kakak walia yang miskin. Dia juga ingin membantu. Kemudian Buddha membagi makanan atau memperbanyak makanan tersebut untuk bisa dimakan oleh 500 biku yang ada di Wihara Jetawana. Jadi biasanya para biku yang di Wihara Jetawana hanya makan 1 kali 1 hari. Jadi yang bubur yang sudah diperbanyak tersebut cukup melebihi daripada makanan mereka. Jadi begitu ada sisanya, biasa mereka taruh di sebuah bejana yang cukup besar, ya, untuk menampung. Jadi pasangan kakak walia setelah berdana, mereka akan cukup berbahagia, punya kesempatan berdana kepada Yang Mulia Sariputta. Jadi menjelang tengah hari, ketika mereka merasa lapar, mereka ingin makan, tapi mereka makanannya sudah didanakan. Mereka cuma mengatakan, ya, kalau biasanya kalau sampai kita tengah hari, biasa kalau nggak ada makanan lagi, ya kita pergi ke wihara di mana Sang Buddha ada di sana. Maka mereka pun pergi ke Wihara Jetawana, dan di sana banyak makanan yang hasil yang dilipat gandakan itu masih banyak sisanya, mereka bisa makan dengan kenyang. Dan setelah itu mereka dalam 7 hari mereka ada mempunyai misi untuk suatu pekerjaan mereka berjalan, dan pada saat itu mereka menemui begitu banyak guci-guci emas, ya, guci yang penuh berisi emas. Jadi sehingga dalam 7 hari itu mereka menjadi sangat kaya raya dan sangat sejahtera jadinya. So the higher the morality of the person, not like the bhikkhu that you donate, the greater the merit you will get. You will get. So not the the Buddha is the highest, the noblest. So try to donate to the Buddha, to the Buddha. So you may ask, how should we donate to the Buddha? So it's very easy. So in our house, we make it a habit. So I make it a rule. We should not eat anything before we donate it to the Buddha. So like the cakes, like the tea, for the whole family. So before we eat, so I offer to the Buddha. So you offer, we offer this, the delicious food, to the Buddha, and then the drinking water to the Buddha, and the fruits, to the Buddha. So you just wait, about 15 minutes. Oh, the Buddha would have finished taking the food. Then please let me take down the food. Take down the food. Take away the food. Then we eat only that. And the same thing we try to take our lunch before noon. So then about 11 a.m. So again, all the food that we prepare for the family, and we also donate it to the Buddha again. All the food, not with small plate, small bowl, not like that. Just like as you eat. So big, the array of food, try to donate to the Buddha. Only then you eat. And we also made another habit. So we give alms, rice and the curry, to about 20 to 30 monks every day. So there are many monasteries in Yangon. So most of them, they came to Yangon to study. Some of the monks are from the district, and they have difficulty to get the food. So we accept them. Whoever needs the food, please come to our house. So we make it also a habit. Try to do not like that. You don't need to spend much. What you eat, you offer the Buddha, and then you eat. So some people say, "Oh, you offer the Buddha, you should not eat that." And not like that. If you eat only after offering the Buddha, it's very safe.
No, so if you're like you are on going on tour, so in a place, no, some person who doesn't like you, no, so he may put some like some medicine that will cause diarrhea or something like that. No, so if before you eat, so make it a habit again. Buddham saranam gacchami, then 8. Dhammam saranam gacchami, so forth. No, so you make it. Then, even they put the poison would not be effective over you. So it's very good to make that practice. Okay. Jadi makin tinggi sebuah dana yang kita berikan kepada orang yang makin bijaksana, maka kebajikannya juga akan lebih tinggi. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat Jadi kita juga terkadang punya kebiasaan ketika seorang biku yang punya nama besar datang, semua orang berlomba-lomba untuk berdana. Ya, sampai Pak Usayadaw mejanya satu orang mejanya panjang gitu, makanannya begitu banyak kan. Ketika beliau tidak makan, kita mau, Sayadaw nggak makan punya saya punya katanya. Ya, tapi yang penting niat kita sebenarnya kita udah berniat berdana kepada beliau. Jadi namun di dalam jangan hanya ketika para biku datang, tapi pada kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa berdana. Sebelum kita makan sesuatu kita berdana kepada Buddha. Ya, bagaimana cara berdana kepada Buddha? Jadi sebenarnya gampang. Dr. Moon mengatakan dia sudah mengembangkan kebiasaan tersebut. Terakhir memang saya melihat beliau mengembangkan kebiasaan. Sebelum beliau makan, beliau selalu makanan tersebut ditaruh di depan rupang Buddha dulu, dan beliau hanya membacakan sedikit parita singkat ya, walaupun hanya namo tassa. Setelah itu dia tinggalkan 15 menit. Ini yang sering beliau lakukan di rumah sana. Juga ketika saya mengikuti dia kemana-mana, ya di Damasuka hari itu dan di mana kami kalau tinggal di Yuhara, sebelum kami makan beliau selalu bawa ke depan di samping ruang makan ada biasanya ada sebuah rupang Buddha dengan altar kecil, taruh di sana dulu. Jadi beliau berasa ngajak saya diskusi 15 menit baru sama-sama ngambil untuk makannya. Jadi ini kebiasaan yang baik yang beliau lakukan, dan terakhir juga saya mengikutinya. Ya, juga saya di rumah saya memang saya di tingkat 3 ada ruang meditasi pribadi, namun di ruang makan saya di belakang ada satu taman kecil. Di taman kecil ini terakhir saya rombak menjadi sebuah taman yang model-model taman Buddhis ya. Jadi saya taruh apa di sana, semua macam altar. Jadi setiap hari kami dengan istri saya kalau sebelum makan di pagi hari sebelum sarapan itu semua minuman kami taruh di depan rupang dulu ya. Kami membaca parita singkat. Kadang pagi hari kami juga suka bermeditasi di taman tersebut. Nah, jadi setelah itu kami baru makan. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan beliau kepada saya. Jadi juga beliau pada siang hari beliau juga sering mempunyai kebiasaan di sana selalu menyediakan makanan untuk para biku ya. Jadi banyak seperti di Yangon kan banyak biku yang kuliah mengikuti pendidikan di Yangon. Apabila di antara biku yang ada perlu makanan boleh datang ke rumah dia. Nah, jadi ini selalu dikatakan ketika dalam berbuat kebajikan kita tidak perlu mengeluarkan banyak dana. Wah, iya makanan apa yang akan kita danakan sebenarnya ya kalau bisa sih yang lebih layak ya. Yang kita makan yang kita taruh di depan rupang Buddha. Jadi ini adalah merupakan sebuah kebajikan. Namun ketika orang berkata makanan yang sudah kita persembahkan kepada Buddha jangan dimakan lagi dong. Ya, itu kan sudah punya Buddha. Jadi sebenarnya jangan punya pandangan begitu. Semua makanan yang kita kopi, buah ataupun apa yang kita taruh di depan Buddha setelah itu kita makan sebenarnya akan memberikan suatu kerasa aman bagi kita, kedamaian bagi kita, dan bahkan katanya ketika ada orang yang ingin menaruh racun atau apapun ke dalam makanan kita, kalau kita mempunyai kebiasaan tersebut ya, kalau di luar ya setiap makan kita melafalkan Buddha Saranam Gacchami, Dhamman Saranam Gacchami, bahkan pada saat itu racunnya pun tidak akan mempunyai efek lagi ya, hal yang sangat baik. So some people ask question. Not like some people, they are doing very bad deeds, but they are very prosperous.
And some, they are doing many good deeds, they are very poor. So, how would you explain that, he said. So, the light Chunda, during the Buddha's time, he lived very close to Jetavana monastery, and he reared many pigs. He killed one pig every day. So the way he killed is very cruel. So he put 4 stakes, and he tied the 4 legs of the pig in these stakes, and then he opened the mouth of the pig. Then he put the 2 pointed, pointed here, in the mouth, so it cannot close the mouth. So he poured boiling water into the mouth. So cruel. So the pig could not shout because of like that. And then he cut the throat. And also before he killed them, he beat with a big stick, to make the flesh very gentle, and then tender, and then also they pour the boiling water over the body of the pig. So and then he would raise all the hair, and then cut the throat and collect it with a basket, and he take the shoulder, the meat, which is the best one, and soak in the blood and give his wife to cook for the family every day. And the rest he sold. He sold the pork, and then he lived. He got a lot of money. He lived very happily. For 50 years he was doing like that. So you may say, oh, he's so cruel. No, why didn't he? He still prosperous. Now when the time comes. So after 50 years, then the Avijji hell, come and burn his intestine. As he burned those, the intestine of the pigs now. Now Avijji hell is much the hotter. So painful that he squeaked like a pig. And he crawl on the floor. Crawl over there, crawl over there, crawl over there. So the children, his daughter and son, Daddy, don't cry like a pig, don't shout like that. It's a shame. So they try to comfort him. No, cannot do. No, he cannot just shouting. So they close the door. 7 days he was shouting like that. And then he passed away. He was born in the Avijji hell. So the reason is why he was still prosperous by doing the bad things. So when we say, when you are born in this life, so all the good karma and the bad karma, they come along to this existence. If you have the many good karma, if the good karma keep supporting you, you live prosperously. Now the bad karma you do, they accumulate. So when the bad karma become very the great and very heavy, then you will get the bad result. Okay. Jadi ini terkadang sebuah gambaran kenapa ada yang sebegitu hidup sejahtera, ya, kaya raya, dan ada juga yang begitu miskin. Jadi ini dalam masanya Sang Buddha, kisah Chunda di sini, di mana dia hidup dekat dengan Jetavana dan mereka hidup dengan sangat sejahtera. Jadi dalam kehidupan mereka, bahkan mereka setiap hari untuk makan mereka membunuh seekor babi. Ya. Nah, jadi cara Chunda untuk dalam memotong babi tersebut juga dengan cara yang sangat kejam. Jadi dia setiap hari babi yang masih hidup tersebut, mulutnya dipaksa dibuka dan dicogokkan dengan sebatang kayu, ya. Kayu dicogokkan ke mulutnya sehingga mulutnya terbuka, tidak bisa menutup. Ketika mulutnya sudah membuka, dia menuangkan air panas yang baru mendidih ke dalam mulutnya, ya, dengan mendidih, sehingga si babi yang begitu sakitnya juga tidak bisa berteriak, ya, hanya berkondisi tersebut. Nah, jadi
dengan kondisi yang tersebut ya, setelah itu dia juga pakai kayu menyagak badan daripada babi tersebut, kemudian seluruh badannya juga disiram dengan air panas supaya bulu-bulu di badannya itu dapat dikerok buang, ya kan, mengangkat Nah, setelah babi itu mereka memotong lehernya dan babi tersebut kemudian mati, dan mereka mengambil daging yang ada di bagian pundaknya ini ya. Jadi setelah diambil, dipotong, bersihkan, dicampur ke dalam darah babi tersebut, kemudian diberikan kepada istrinya untuk nanti menjadi makanan mereka. Jadi perbuatan ini dilakukan terus-menerus secara 50 tahun dalam cara yang sangat kejam tersebut. Jadi kenapa kadang orang bertanya, beliau begitu kejamnya memperlakukan hewan tersebut, ya. Kemudian kenapa beliau masih tetap hidup sejahtera dalam waktu yang begitu lama? Ya, ini karena Kama pendukung masa lampau kehidupannya yang begitu bagus, dia begitu kuat. Jadi Kama penghasil yang begitu kuat. Jadi dia Janaka Kama ini masih berfungsi sampai membuat dia hidup sejahtera. Namun ketika akhirnya waktunya sampai, di mana dalam kehidupan tersebut dia banyak kama-kama buruk sebenarnya dari kehidupan lampau juga sudah mengikuti dia. Ditambah dengan kama buruk yang dilakukan pada saat ini menjadi pendukung untuk kama buruknya itu makin kuat. Ketika akumulasi daripada kama buruk dengan yang lampau dengan kama buruk yang baru dilakukan ini sudah berkumpul dengan sangat kuatnya, mereka membentuk menghasilkan akibatnya pada kehidupan itu juga, yaitu pada saat menjelang kematiannya Junda akhirnya harus menderita kesakitan yang sangat luar biasa, bagaikan tadi api neraka yang datang pada dia membakar seluruh usus dalamnya, bagian dalam organnya, seperti dia menuangkan air yang panas melalui mulutnya ke dalam perut daripada babi tersebut ya. Akhirnya dia berteriak macam babi yang berteriak-teriak dan merangkak ke sana kemari dengan sangat. Jadi anaknya bilang mencoba menenangkan dia, tidak mampu ya. Selama 7 hari beliau merangkak ke sana kemari dengan kesakitan yang luar biasa, seperti air panas yang membakar seluruh isi perutnya. Jadi ini kemudian pada hari ke-7 ya, setelah itu dia mati dan jatuh ke neraka Avici. Jadi ini juga apabila sebuah kama masih yang baik ataupun yang buruk, kalau mereka masih menyebabkan karma baik pada seseorang ya, kita dengan kesejahteraan yang kita miliki, coba dengan karma baik yang kita miliki, kita lakukan menghasilkan karma baik yang lebih baru untuk mengkondisikan kita kepada hal yang lebih baik. Kalau bisa mengkondisikan kita ke dalam kebijaksanaan, bukan untuk kehidupan kehidupan lebih sejahtera, kehidupan akan datang. Hiduplah menjadi yang lebih bijaksana di kehidupan akan datang. Itu yang paling penting ya. Ya, sadu ya, sadu.